Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Wolfram Matematika ini. Oke, melanjutkan pembahasan sebelumnya, terakhir kita membahas mengenai turunan di Wolfram. Sekarang kita akan membahas mengenai integral dan juga sekalian luas daerah di bawah kurva menggunakan Wolfram Matematika. Nah, langsung saja ya kita pada pembahasan. Untuk pertama kita definisikan dulu dua fungsi yang bakal membantu demonstrasi kita pada hari ini. Misalkanlah fx ya sama dengan x pangkat 3 x pangkat 3 dikurang 7x tambah 12 dan juga gx sama dengan minus x kuadrat plus 2x plus 9. Ya, dua fungsi ini bakal membantu kita dalam pembelajaran. Oke, kalau kita ingin mencari integral tak tentu maupun integral tentu di Wolfram Matematika ini sangat mudah, teman-teman. Oke, pertama kita gunakan dulu integral tak tentu. Untuk menggunakan integral tak tentu, kalian bisa gunakan fungsi integrate, lalu masukin fungsinya, misalkan fx ya. Masukkan fx dan lalu masukin juga parameternya. Karena variabelnya x, kita pakai x ya. Sesuaikan aja dengan fungsinya. Lalu kalau kita ingin mencari nilai dari integral gx, ya sama aja. Itu kalau kita run, maka jadinya dia bakal ngeluarin nilai integral dari fungsi tersebut. Ingat ya, kalau kita biasanya pakai c, pakai plus c ya, di Wolfram ini nggak bakal ditunjukin ya. Ya, jelas ya. Karena dia konstanta itu tidak tentu nilainya, jadi dia nggak tambahin. Nah, atau juga kalian bisa masukin kalau seandainya belum dalam bentuk fungsi f x sama dengan bla bla bla, jadi kita pakai misalkan ya x pangkat 3 dikurang 7x tambah 12 misalkan. Boleh masukin langsung nilai fungsinya, jadi nilainya pasti masih bakal sama ya. Nah, itu pakai fungsi integrate. Gimana kalau kita mau pakai bentuk tradisionalnya, kita bisa pakai fungsi escape plus INTT ya, kelihatan itu bentuk integral, lalu tutup escape lagi, dia bakal ngasih bentuk integral, lalu masukkan fungsi dan juga parameternya. Jadi misalkan kita ingin mencari integral fx tadi atau gx ya gx ya, lalu masukin x gitu ya, mudah ya teman-teman. Atau kalau kalian lupa mengenai simbol untuk mengenai tombol untuk memunculkan simbol integral ini, kalian bisa lihat ke palettes, lalu basic math assistant ya, di sana ada ini basic commands, lalu integral ya, atau bisa juga pakai ini kan ada ya untuk indefinite integral, dan ini untuk integral tentu atau definite ya, tuh. Nah, sekarang kita lanjut ke integral tentu. Oke. Ini kita close dulu aja. Integral tentu itu integral yang masukin nilai atas dan nilai bawahnya ya. Misalkan kita ingin mencari nilai integral dari fx. Untuk x, masukkan x misalkan dari 1 sampai 2 ya, sama ya. Jadi sebenarnya pola di Wolfram itu gitu-gitu aja ya teman-teman. Tinggal ganti-ganti fungsinya aja, masukin rumusnya, lalu masukin nilai atas dan nilai bawahnya gitu aja. Jadi kalau kita run, maka hasilnya dia bakal menghasilkan nilai integralnya itu untuk x dari 1 sampai 2. Atau bisa juga pakai fungsi DINTT ini buat pakai bentuk tradisionalnya. Jadi kalian tinggal masukin nilai atas dan nilai bawahnya, misalkan x sama dengan 1 untuk nilai bawah dan nilai atasnya nilai x sama dengan 2. Masukin fungsinya fx dan parameternya tuh. Nah, seandainya pun kalian punya fungsi yang belum dinamain ya, misalkan DINTT ya, kita ingin mencari nilai integral dari gx untuk x sama dengan 0 sampai x sama dengan 3. Nah, misalkan ya,
kalau kalian nggak mau pakai nama GX nya itu ya masukin aja nama nilai fungsinya, lalu jangan lupa pakai tutup kurung. Jadi minus x kuadrat plus 2x plus 9 dx. Itu dia bakal menghasilkan nilai integral di interval itu. Nah, seandainya kalian nggak pakai kurung kayak gini, misalkan ya, dia nggak bakal ngasih nilainya, bakal error ya. Jadi jangan lupa pakai kurung kalau kalian belum mendefinisikan fungsi tersebut. Oke, mudah ya untuk integral tentu dan tak tentunya. Dan lagi kalau kalian masih suka lupa, bisa kalian lihat ke palet lalu basic math assistant. Sini ya. Udah ya. Jadi kalau kalian klik langsung memunculkan, nah nih, jadi kalian tinggal isi lowernya apa, uppernya apa, expression fungsinya apa, lalu variabelnya apa. Itu kan mudah ya. Atau integral tentu. Nah, ya. Itu ya. Mudah banget. Oke. Tapi kalau seandainya kalian udah jago, udah apal gitu kan, ini bakal mempercepat pengerjaan kalian. Jadi nggak perlu klik lagi basic math assistant gitu teman-teman. Nah itu untuk integral tak tentu dan tentunya. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai luas daerah di bawah kurva. Nah untuk luas daerah di bawah kurva ini ya sejatinya adalah integral tentu ya. Jadi kalian tinggal cari integral di fungsi tersebut di antara interval yang kalian inginkan. Sebagai contoh, biasanya kita butuh untuk memplot fungsinya dulu. Misalkan plot fx untuk x dari 0 sampai 3. Kita atur plot range-nya itu 0 sampai 20 biar kelihatan semua. Ya gini ya. Oke. Pakai filling deh biar kelihatan daerahnya yang mana. Filling kita pakai axis untuk dia daerah di antara fx dan sumbu x. Ya, itu ya. Jadi tujuan kita di sini adalah kita ingin mencari luas daerah yang berwarna biru muda ini. Itu yang dibatasi oleh fungsi fx dan juga sumbu x atau y sama dengan 0. Ya, pakai integral tentu ya tentunya. Di NTT lalu masukin x dari 0 sampai x sama dengan 3, lalu gx fx ya. fx dx. Mudah ya teman-teman. Kita bisa pakai fungsi integrate tadi, integrate ya fx, lalu masukin batas atas, batas bawah dan batas atasnya. Kalau kalian run ya hasilnya jelas bakal sama 99/4. Cukup mudah ya untuk cuma satu fungsi mungkin sangat mudah ya masih. Sekarang bagaimana kalau kita ingin mencari luas daerah di antara dua kurva? Karena biasanya memang sering ditanyain kan. Jadi misalkan kita ingin mencari luas daerah di antara fungsi fx dan gx. Ya, kita plot dulu fungsinya karena ini dua kurva ya. Dan kita ingin mencari luas daerah di antaranya, kita harus tahu dulu apakah dia memiliki titik potong, terus apakah dia tumpang tindih ya. Karena itu akan mempengaruhi pada perhitungan luas daerah maupun integralnya. Itu teman-teman. Jadi buat kalian yang udah belajar kalkulus baik di SMA atau MD1 di kuliah, seharusnya udah paham ya sama yang saya maksud. Oke, kita atur plot stylenya. Ini tambahan aja ya biar enak lihatnya dan juga biar bisa bedain mana fx dan mana gx. Misalkan fx itu kita tentuin warnanya merah dengan ketebalan 0,01, dan juga yang kedua itu kita warnain ungu dengan ketebalan 0,01 juga. Dan karena kita ingin mencari luas daerah di antara dua kurva, kita pakai fillingnya itu yang di antara ya, bisa 1/2 atau 2/1. Untuk filling, buat kalian yang belum paham, terlalu paham dengan filling, coba kalian tonton lagi video sebelumnya mengenai filling. Oke ya. Kenapa nih?
Ada yang salah? Oh ya, ada yang salah. Wait. Something's wrong. Salah. Plot range-nya yang kekecilan. Maaf ya. Jadi 0 sampai 20. Pantas saja nggak muncul. Nah, ini ya. Lalu kita pakai ke isiin fillingnya 1 ke 2. Ya. Jadi tujuan kita di sini adalah mencari luas daerah yang warna pink ini. Gitu ya. Tapi tentunya kita harus tahu dulu titik potong yang di sini itu berapa, terus titik potong yang di sini itu berapa. Jadi ada 2 titik potong di interval 0 sampai 3 ini. Nah, untuk cari titik potong ini, kalian bisa gunakan fungsi nsolve atau reduce ya, yang udah dipelajarin juga di video-video sebelumnya. Jadi kalau kalian lupa, silahkan lihat lagi videonya. Kita ingin cari penyelesaian dari fx sama dengan gx untuk x ya. Nah, jadi ya ada 3 penyelesaian ya. Tapi karena kita cuma berada di interval 0 sampai 3, kita pakai yang positifnya aja, itu 0,35 bla bla bla, dan juga x sama dengan 2,32 bla bla bla. Nah, untuk integral ini teman-teman kalian harus perhatikan kapan fungsi fx-nya di atas gx dan kapan sebaliknya, dan kapan fungsi gx yang di atas fx. Nah, jadi kita mulai aja. Kita pakai dIntt ya. Untuk interval 0 sampai, nah kalian jadi tinggal copy aja ya. Copy aja nilai titik potongnya ke sini. Lalu untuk integrannya perhatikan posisi fungsinya, karena yang merah di atas berarti fx yang di atas dulu ya. Berarti fx dikurang gx dx. Terus untuk interval yang selanjutnya, ya sama ya. Untuk x dari 0,35 sampai x sama dengan 2,32088. Nah, tapi integrannya berubah karena yang di atas itu sekarang gx, fungsi yang warna ungu ini ya. Jadi gx dulu, gx dikurang fx ya. Dan lalu untuk interval yang terakhir ya, kita masukin dulu dari x menang 2,32 sampai x menang 3. Nah, sekarang balik lagi ke awal, yaitu fungsi yang merah atau fx di atas fungsi gx. Jadi fx kurang gx dx. Ya, itu ya. Nah, sekarang ini adalah luas daerah dari yang warna pink. Kalau kita run maka hasilnya adalah itu 10,4953. Nah, ini kan pakai bentuk tradisional integral ya. Kalau kalian pakai fungsi integrate juga bisa, tinggal sesuaiin aja fungsinya dengan intervalnya ya. Mudah ya teman-teman. Ini tergantung kalian aja mau pakai cara yang mana, karena pasti bakal menghasilkan nilai yang sama asalkan kalian nggak salah masukin fungsinya atau masukin titik titik-titik batasnya itu. Lalu yang terakhir balik lagi ke fx kurang gx itu ya, silahkan ikutin aja. Oh, ini salah hampir sampai 3 ya. Apakah hasilnya sama? Kita lihat dengan run shift enter ya, sama ya, jelas. Oke, itu teman-teman untuk fungsi integral di Wolfram Matematika ini jelas sangat
membantu dan cukup mudah ya. Jadi kalian bisa menghemat waktu untuk mencari titik potongnya maupun integralnya ya. Tapi tidak disarankan saat ujian ya, kecuali diperbolehin, tapi biasanya jarang kan cuma sebagai alat bantu untuk perhitungan kalian, jangan dipakai buat kecurangan. Oke, itu dulu untuk materi kali ini, semoga bermanfaat teman-teman, tetap semangat belajar Wolframnya. Oke, lanjut ke video berikutnya nanti. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.